wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah rasanya senang sekali hari ini kita berjumpa di podcast kebanggaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, podcast Ewako Adiaksa. Nah, hari ini tanggal 4 Februari 2021 kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makurade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Yang kedua narasumber kita ada Bapak Camat Tamalate. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dan salam sehat. Iya, ada Bapak Hasan Sulaiman. Hari ini podcast Ewako Adiaksa akan membahas tentang realisasi pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat, program pelaksanaan pencanangan vaksin dari pemerintah yang didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kita langsung masuk aja Pak ya di topik kita hari ini. Saya mulai dari Bapak Camat Biringkanaya aja dulu. Bapak bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja di kecamatan Bapak mengenai realisasi pelaksanaan vaksinasi di kecamatan Bapak? Ya, jadi sebelum saya masuk ke vaksinasi, saya ingin dulu menyampaikan keadaan penyebaran COVID di wilayah kami dan bagaimana penanganannya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Biringkanaya ini adalah kecamatan yang kedua tertinggi angka COVID di Kota Makassar setelah Rapocini, dan selama kurang lebih setahun ini sejak Februari 2020 kami berbagai kegiatan telah kami lakukan. Yang pertama bahwa pada saat PSBB jilid pertama itu kami adalah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain. Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID di Kota Makassar, maka kami adalah pintu batas kota. Jadi kami beserta TNI Polri itu membuat pos batas kota dengan tentunya membatasi pergerakan masyarakat dari kabupaten kota yang lain untuk masuk Makassar. Artinya bahwa masyarakat yang masuk Kota Makassar sudah dapat dipastikan bahwa mereka sehat. Itu pada saat PSBB. Nah, setelah angka-angka ini berjalan dan sempat kita memasuki di zona orange, Makassar ini alhamdulillah sudah masuk di zona orange pada saat itu. Tetapi karena ada berbagai kegiatan yang besar dan seperti pilkada dan lain sebagainya, dan masyarakat sudah mungkin banyak yang keluar rumah, sehingga tingkat COVID ini penyebarannya semakin meningkat. Akhirnya pemerintah kota membuat perwali membatasi jam kegiatan masyarakat ya pada saat itu. Dan sampai saat ini kami masih menggunakan perwali tentang pembatasan jam kegiatan masyarakat sampai jam 10 malam. Nah, inilah yang angka-angka ini kalau Biringkanaya sekarang ini 2.800 lebih. Ya, angkat sejak 2020 angka ini. Tetapi angka ini sudah ada yang meninggal, sudah ada yang sembuh, ada yang isolasi mandiri, ada isolasi di hotel. Kemudian kami juga jelaskan di kecamatan kami untuk vaksinasi, program vaksinasi ini itu masih diprioritaskan kepada para nakes, tenaga kesehatan di tingkat puskesmas.
belum kita masuk ke masyarakat ataukah masuk ke perangkat-perangkat pemerintah lainnya. Saya rasa itu untuk sementara. Oh ya, siap. Itu untuk Kecamatan Biringkanaya, Bapak ya? Ya. Ya, bagaimana kalau dengan Kecamatan Tamalate, Bapak Hasan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat pada kita semua. Jadi terkait dengan bagaimana penanganan COVID di Kecamatan Tamalate, termasuk bagaimana kita mengantisipasi pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk di Kecamatan Tamalate. Perlu kami sampaikan di awal ini bahwa Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dan posisi Kecamatan Tamalate kurang lebih sama dengan posisinya Kecamatan Biringkanaya. Berbatasan langsung juga dengan 2 kabupaten di tetangga kita, yaitu Kabupaten Goa dengan Kabupaten Takalar. Sehingga dalam pelaksanaan penanganan penyebaran COVID-19 di tahun 2020, sama halnya yang kita lakukan yang ada di Kecamatan Biringkanaya, melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas warga keluar dan masuknya warga di Kota Makassar. Sehingga kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang akan masuk Kota Makassar itu betul-betul dia dalam kondisi sehat. Begitupun juga sebaliknya bagi warga masyarakat kita yang betul-betul sehat itu baru bisa meninggalkan Kota Makassar, dan yang sakit tentunya ya harus tinggal di rumah ataupun dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sehingga secara terus-menerus kita melaksanakan kegiatan pembatasan ya, termasuk kegiatan-kegiatan edukasi secara terus-menerus kepada warga kita yang melibatkan tentunya rekan-rekan kita dari unsur TNI Polri dan seluruh unsur-unsur elemen terkait di dalamnya, tenaga kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat yang melibatkan para ketua RT, ketua RW, tokoh agama, termasuk pelibatan-pelibatan unsur-unsur lainnya yang ada di wilayah kita. Sehingga kita berharap ya masyarakat semakin sadar, semakin patuh bagaimana mengantisipasi penularan dan penyebaran pandemi COVID-19. Kemudian perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa terkait dengan kegiatan vaksinasi massal ini, tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang diharapkan sampai saat ini oleh masyarakat. Sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara cepat, tentunya kita berharap secepatnya itu bisa dilaksanakan. Karena sampai saat ini sejak dicanangkan di 2 minggu lalu ya, baru pada penerimaan vaksin itu bagi tenaga kesehatan. Dalam hal ini kami di kecamatan tentunya tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di pusat-pusat kesehatan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa di Kecamatan Tamalate ada 5 puskesmas, ya, ada 5 puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Tamalate yang terdiri atas 11 kelurahan, ya, 11 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 210.000 jiwa. Dan sampai saat ini, ya, warga kami yang terpapar dari penularan COVID-19 itu berjumlah 2.700 orang. Artinya, artinya itu hanya 1% lebih warga kita. Ya, 1% lebih warga Kecamatan Tamalate yang terpapar COVID-19 ini. Sehingga ini tentunya tetapi kita tidak bisa memandang enteng ini semua apa yang terjadi. Karena kalau kita melihat secara nyata di lapangan bahwa penyebaran ini cukup cepat. Ya, di awal sampai di Februari itu, dari Februari sampai ke bulan Oktober, alhamdulillah kita bisa kendalikan sampai di bulan Oktober. Itu Kota Makassar, termasuk tentunya di dalamnya Kecamatan Tamalate sudah masuk pada zona merah. Tetapi sekali lagi karena tren kegiatan masyarakat yang cukup tinggi, ada kegiatan disampaikan tadi, ada kegiatan yang skala nasional yaitu pilkada serentak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat, sehingga di bulan 12 trennya itu kembali naik sampai saat ini yang sekarang sudah berjumlah 2.700. Mudah-mudahan ini dengan kehadiran vaksin yang menjadi program prioritasnya pemerintah pusat itu bisa tersalurkan secepatnya di tengah masyarakat sehingga pandemi COVID ini bisa berakhir. Dan tentunya kami sampai saat ini masih tetap intens melaksanakan dan mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan terkait dengan prokes. Ya.
Yang 3M itu Bapak Ya, ya. yang 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan di setiap saat dengan memakai deterjen. Kan sekarang ini Pak, kan yang melakukan vaksinasi itu masih nakes ya, kayak di Biringkanaya, di Kecamatan Biringkanaya. Nah, bagaimana di masyarakat Bapak? Kan sekarang ini banyak menyebar berita-berita yang kurang benar mengenai komposisi apa kandungan yang ada di dalam vaksin itu. Apa upaya yang Bapak lakukan untuk memupuk rasa percaya kepada masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi ini, Pak? Ya, jadi yang pertama untuk meyakinkan masyarakat itu bahwa yang divaksin ini adalah nakes. Artinya bahwa kalau vaksin ini tidak benar, pasti nakesnya tidak mau atau dokternya yang tidak mau. Ini memberi contoh kepada masyarakat kita bahwa vaksin ini aman dan halal. Yang kedua, nanti akan setelah itu tentu lurah camat yang akan memberikan contoh bahwa ini vaksin aman dan halal untuk masyarakat. Jadi perangkat-perangkat pemerintah ini yang pertama yang melakukan vaksin ini akan memberi contoh dan memotivasi masyarakat agar semua masyarakat yakin dan percaya bahwa apa yang menyebar yang tidak benar ini adalah sesuatu berita yang hoax. Terasa ini yang penting untuk memberi contoh kepada masyarakat. Begitu Bapak ya. Bagaimana kalau di Kecamatan Tamalate Bapak? Ya, saya kira hanya saya melanjutkan kembali apa yang disampaikan Pak Camat Biringkanaya, bahwa vaksin yang sekarang yang sudah terdistribusikan ini adalah diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, dan termasuk tentunya para pejabat-pejabat tinggi kita di pemerintah daerah, Forkopimda, di provinsi maupun di tingkat kota sudah melaksanakan kegiatan vaksin itu, bahkan sudah ada yang sampai di tahap kedua. Dan berdasarkan hasil yang kami pantau dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas, bahwasanya sejak 2 minggu yang lalu pelaksanaan kegiatan vaksin itu tidak ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat vaksin itu. Sehingga ini yang harus terus diberikan keyakinan kepada masyarakat kita, karena memang ada juga berita-berita hoax yang cepat dipercaya oleh masyarakat kita bahwa ketika ada vaksin itu maka itu sesuatu yang tidak benar dan bisa berakibat fatal bagi bagi tubuh sang penerima vaksin itu. Ini yang terus kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah salah satu cara untuk bagaimana memerangi yang namanya pandemi COVID. Mengenai anggaran COVID-19, apakah anggaran COVID ada yang langsung dikelola oleh kecamatan? Ya, jadi untuk anggaran yang kami bisa bahas di sini adalah anggaran pada saat tahun 2020. Itu ada anggaran untuk COVID dengan membeli di setiap kelurahan itu membeli masker dan tentunya alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar. Kemudian juga ada posko 24 jam. Itu posko 24 jam itu yang digunakan oleh para di kelurahan untuk bekerja sama dengan TNI Polri tentunya membuat posko 24 jam. Dan untuk anggaran yang 2021 ini, sementara DPA masih di Balai Kota, sementara dalam proses. Setelah itu baru kami bisa umumkan bahwa ini ada anggaran untuk COVID. Kalau di Kecamatan Tamalate, Pak? Ya, saya kira untuk di Kecamatan Tamalate kurang lebih sama dengan yang ada di Kecamatan Biringkanaya. Di tahun 2020 juga kita ada kebagian anggaran dalam rangka penanggulangan COVID, yaitu dengan penyiapan kegiatan makan minum untuk rekan-rekan kita yang bertugas melaksanakan kegiatan posko dan edukasi selama 24 jam. Untuk di tahun 2021 ini tentunya kegiatan itu pasti akan berlanjut karena kegiatan ini terus kita edukasi kepada masyarakat. Ada petugas-petugas yang secara rutin, secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi dan penerapan pengetatan protokol kesehatan. Terkait dengan kegiatan vaksinasi, saya kira pemerintah kota itu pasti akan menganggarkan, tetapi itu pada leading sektor di Dinas Kesehatan. Tetapi pelaksananya nanti di lapangan pasti kami akan berkoordinasi dengan para kepala puskesmas yang ada di wilayah kecamatan kami. Jadi pada prinsipnya tentunya seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan itu pasti itu adalah hasil koordinasi kami bersama dengan instansi terkait. Saya persilahkan untuk Bapak Camat Biringkanaya untuk memberikan closing statement.
Ya, terima kasih. Jadi pertama bahwa saya ingin sampaikan dan ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kejati karena baru-baru ini di Kecamatan Biringkanaya telah diadakan MOU kerjasama antara 11 UKM yang dibina langsung oleh Kejati dan dibawa binaan oleh arahan dari Bapak Kejati, dan tentunya bekerja sama dengan Ibu Kejari yang telah membina UKM kami 11 dan difasilitasi karena ini kita harus paham dan mengerti bahwa selain daripada masalah kesehatan yang kita hadapi sekarang adalah juga masalah ekonomi. Nah, disinilah kami dibantu oleh pihak kejaksaan untuk bagaimana pemberdayaan UKM-UKM kita di Kecamatan Biringkanaya yang sudah di-launching oleh Ibu Kejari atas nama Kejati, dan tentu difasilitasi dan dikomunikasikan dengan para pemberi modal dan tentu juga pendistribusiannya, pemasarannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kami masih cukup optimis dalam hal menghadapi tingkat penyebaran COVID ini karena seperti tadi Tamalate sampaikan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, karena kami di Biringkanaya ini adalah jumlah penduduk yang terbesar 260.000 jiwa, itu dibanding dengan yang terpapar mulai dari tahun 2020 sudah hampir setahun, itu jumlah yang ada sekarang kurang lebih 2.800 lebih, itu masih sekian 0,0 sekian persen. Dan juga kami perlu sampaikan bahwa kami juga memang di Biringkanaya ini ada 3 rumah sakit ya, dan 2 hotel. 2 hotel ini menangani isolasi atau wisata COVID. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur serta Forkopimda Provinsi yang telah menginisiasi adanya yang namanya wisata COVID. Karena pada saat pertama COVID ini banyak masyarakat tidak mau masuk rumah sakit. Ya, tidak mau masuk rumah sakit sehingga yang OTG ini bisa masuk ke hotel. Ya, cuma banyak juga masyarakat yang merasa keenakan di hotel sudah negatif barangkali masih belum mau keluar dari hotel karena mendapatkan fasilitas yang lebih. Tetapi ini mudah-mudahan janganlah kita masuk ke hotel hanya karena persoalan kita positif. Jadi itulah beberapa hal yang membuat kami masih sangat optimis. Dan sekarang ini kami beserta Forkopimda terutama dari provinsi 2 hari 3 hari yang lalu dikunjungi oleh Forkopimda Provinsi itu dalam hal bagaimana memotivasi masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker. Jadi terkait dengan COVID ini tentunya ini adalah suatu keterpurukan secara global yang kita rasakan secara bersama-sama. Karena dengan pandemi ini seluruh sendi-sendi elemen kehidupan kita menjadi terpuruk. Olehnya itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat, ya, mari kita bersama-sama memerangi pandemi COVID ini. Mari kita sama-sama untuk tumbuh, berkembang secara bersama-sama, kembali menggairahkan perekonomian kita. Karena kalau pandemi COVID dan menggairahkan perekonomian tidak kita laksanakan secara bersama-sama, memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, maka ini kita tidak akan keluar dari kondisi yang terpuruk ini. Olehnya itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, tetap patuh dengan yang namanya protokol kesehatan. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan ketika menyentuh sesuatu benda-benda asing. Dengan tentunya mencuci tangan dan memakai deterjen. Kemudian tentunya alhamdulillah kita bersyukur bahwa pemerintah secara sigap, secara cepat membuat sebuah program yang namanya vaksinasi. Alhamdulillah pemerintah provinsi, Forkopimda, pemerintah kota dan Forkopimdanya sudah menerima vaksin di awal, termasuk tenaga-tenaga kesehatan. Sehingga kita berharap tentunya masyarakat juga sangat mengharapkan bahwa vaksin ini bisa dirasakan secepatnya juga, bisa dapatkan manfaat juga kepada masyarakat kita tentunya yang memenuhi kriteria-kriteria. Karena berdasarkan yang kita lihat bahwa ternyata ada kriteria juga yang bagi warga kita yang akan dikenakan vaksin. Misalnya dia tidak pernah terpapar yang namanya COVID-19. Sehingga ini bisa memberikan treatment kepada kita bahwa pandemi COVID ini bisa cepat berakhir dan seketika itu juga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua sekali lagi bahwasanya
vaksin ini tidak ada efek negatifnya bagi penerima vaksin tersebut. Kita sudah melihat Bapak Presiden, pejabat-pejabat tinggi di pemerintah provinsi, Forkopimda, Pak Gubernur, termasuk sendiri Pak Kajati, kita melihat di sosial media begitu padat aktivitas kegiatannya, tetap saja seperti yang lalu ketika sebelum menerima vaksin. Dan tentunya saya sangat mengharap kepada masyarakat kita, ketika bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau menerima vaksin, maka itu akan ada sanksinya. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Itu bisa dikenakan sanksi kepada masyarakat kita. Tetapi kita pemerintah, kami pemerintah di tingkat kecamatan dan seluruh yang terkait, selalu mengedukasi, mengajak kepada masyarakat kita bahwa betul-betul secara sadar ya mau menerima vaksin ini sehingga pandemi penyebaran COVID ini bisa berakhir dan kehidupan kita sudah menjadi normal, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Sesuai dengan yang Bapak bilang tadi mengenai masyarakat yang masih ragu dengan vaksin itu tidak ada efek sampingnya ya Pak ya? Betul. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kami tentunya di di tingkat kecamatan selaku camat dan seluruh teman-teman lurah siap menjadi yang pertama ya ketika ada kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut. Jadi kami memberikan keteladanan, memberikan contoh seperti yang dipercontohkan oleh pejabat-pejabat tinggi kita mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat wali kota. Nah, itu untuk meyakinkan masyarakat Bapak ya siap. bahwa kami siap. vaksin ini Aman. tidak ada apa-apa, aman. Aman dan halal. Ya. Baik, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, jadi sekian penjelasan dari para narasumber kita hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh kedua narasumber kita hari ini bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat dan para viewers podcast Ewako Adiaksa. Nah, saya sebagai host mohon undur diri dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.